Halo semuanya, kami di sini akan membahas tentang filsafat logisisme. Kalian penasaran nggak sih apa itu filsafat logisisme? Kalian tahu nggak sih apa itu filsafat? Filsafat adalah studi mendalam tentang pengetahuan, kebenaran, dan pemikiran manusia yang menggunakan akal untuk mempertanyakan hakikat segala sesuatu dengan tujuan memahami makna dan sebab-sebab terdalamnya, yang sering diartikan sebagai cinta kebijaksanaan yang berasal dari bahasa Yunani. Nah, kalau filsafat logisisme itu apa ya? Filsafat logisisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa seluruh matematika dapat direduksi ke dalam logika. Artinya, konsep dan kebenaran matematika pada dasarnya berasal dari prinsip-prinsip logika murni. Filsafat logisisme merupakan salah satu aliran penting dalam filsafat matematika yang muncul pada akhir abad ke-19 dan berkembang pesat pada awal abad ke-20. Aliran ini lahir dari keinginan para filsuf dan matematikawan untuk mencari dasar yang pasti, rasional, dan bebas kontradiksi bagi seluruh bangunan yang ada dalam matematika. Tokoh-tokoh yang ada dalam filsafat logisisme antara lain: yang pertama ada Gottlob Frege, yang kedua ada Bertrand Russell, yang ketiga ada Carnap dan positivisme, yang keempat ada neologisisme. Gottlob Frege. Siapakah itu Gottlob Frege? Gottlob Frege adalah seorang filsuf, logikawan, dan matematikawan Jerman yang dianggap sebagai pelopor logika modern dan salah satu pendiri filsafat analitik. Frege pada dasarnya mengonsep ulang disiplin ilmu logika dengan membangun sistem formal yang pada dasarnya merupakan kalkulus predikat pertama. Dalam konteks sejarah filsafat matematika abad ke-19, Frege menentang pandangan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa dasar aritmetika terletak pada intuisi waktu dan geometri pada intuisi ruang. Karya awalnya yaitu Begriffsschrift tahun 1879 memperkenalkan sistem logika simbolik formal yang jauh melampaui logika silogistik Aristoteles. Buku ini meletakkan dasar bagi kalkulus predikat modern. Kemudian, dalam karyanya yang lain dengan judul Die Grundlegende Arithmetik tahun 1884, Frege mengkaji pertanyaan mendasar, apa itu bilangan? Ia menolak pandangan empiris maupun psikologi dan menegaskan bahwa bilangan bukanlah hasil pengalaman atau konstruksi mental, melainkan objek abstrak yang bersifat logis dan objektif. Contoh bilangan menurut Frege. Menurut Frege, pernyataan yang melibatkan bilangan seperti ada 8 planet atau ada 2 penulis Principia Mathematica sesungguhnya bukan pernyataan tentang benda-benda tertentu, melainkan tentang konsep. Artinya, pernyataan tersebut menyatakan bahwa konsep tingkat pertama itu termasuk ke dalam konsep tingkat kedua, yaitu konsep memiliki 8 anggota atau memiliki 2 anggota. Ia melakukan ini dengan mendefinisikan F adalah sebuah konsep yang melibatkan 2 objek. Dalam istilah logika murni, seperti konsep apapun, F yang memenuhi kondisi berikut. Ada hal-hal yang berbeda, X dan Y termasuk dalam konsep F, dan hal-hal lain yang termasuk dalam konsep F identik dengan X atau Y. Dalam notasi kalkulus predikat modern, hal ini diformalkan sebagai berikut.
Selanjutnya kita akan membahas tentang Russell. Russell mengkritisi definisi bilangan asli dari Frege. Ia berpendapat bahwa kontradiksi yang muncul bukan karena konsep kelas itu salah, melainkan karena kesalahan dalam penurunan hukum dasar phi. Dari sini lahirlah paradoks Russell. Selanjutnya, kita definisikan himpunan hingga atau finite. Himpunan finite adalah himpunan dengan jumlah anggota terbatas. Himpunan F didefinisikan sebagai himpunan dengan anggota X, di mana X adalah suatu himpunan finite atau berhingga. Selanjutnya, himpunan infinite adalah himpunan dengan jumlah anggota tak terbatas. Himpunan ini didefinisikan sebagai himpunan dengan anggota X, di mana X adalah suatu himpunan infinite atau tak hingga. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu sebuah konstruksi himpunan yang unik. Himpunan R adalah himpunan dengan anggota X, di mana X adalah suatu himpunan dan X bukan anggota dari dirinya sendiri. Sekarang kita pertanyakan, apakah R merupakan anggota dari R itu sendiri? Jika R anggota R, maka R bukan anggota R. Jika R bukan anggota R, maka R anggota R. Hal ini menimbulkan kontradiksi yang disebut paradoks Russell. Sekarang, kita akan lihat bagaimana paradoks ini bekerja. Misalkan di suatu desa, ada satu tukang cukur dengan aturan. Tukang cukur hanya mencukur orang-orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah tukang cukur mencukur rambutnya sendiri? Jika tukang cukur mencukur rambutnya sendiri, maka ia termasuk orang yang mencukur dirinya sendiri. Sehingga, menurut aturan, ia tidak boleh dicukur oleh tukang cukur. Ini akan menjadi kontradiksi. Jika tukang cukur tidak mencukur rambutnya sendiri, maka ia termasuk orang yang tidak mencukur dirinya sendiri. Sehingga, harus dicukur oleh tukang cukur. Ini juga kontradiksi. Eits, tenang. Paradoks ini disangkal dengan prinsip lingkaran setan dari Russell yang menyatakan bahwa apapun yang melibatkan keseluruhan suatu himpunan tidak boleh menjadi salah satu anggota dari himpunan itu. Artinya, tukang cukur tidak boleh dimasukkan ke dalam kelompok orang yang aturannya ia tentukan sendiri. Dengan prinsip ini, paradoks dapat dihindari. Carnap dan positivisme. Carnap atau yang mempunyai nama panjang Rudolf Carnap lahir pada tanggal 18 Mei 1891. Beliau adalah seorang filsuf Jerman Amerika, ahli logika, dan salah satu pendiri utama positivisme logis. Positivisme logis adalah aliran filsafat abad ke-20 yang menekankan bahwa pengetahuan yang bermakna harus dapat diverifikasi secara empiris atau bersifat analitis logis. Contohnya, pernyataan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius menurut positivisme logis dianggap bermakna dan ilmiah karena kebenarannya dapat diverifikasi melalui pengalaman yang empiris, yaitu dengan memanaskan air dan mengukur suhunya menggunakan termometer hingga mencapai titik didih yang diinginkan. Pernyataan ini dapat diuji oleh siapapun dengan prosedur yang sama dan menghasilkan bukti yang objektif, sehingga tidak tergantung pada pendapat atau keyakinan pribadi. Oleh karena itu, positivisme logis hanya menerima pernyataan yang dapat dibuktikan secara empiris atau logis dan menolak pernyataan yang tidak dapat diuji secara pengalaman. Neologisisme adalah aliran filsafat matematika yang muncul kembali pada tahun 1980-an. Tujuannya adalah menghidupkan kembali gagasan Frege bahwa aritmetika dapat dijelaskan melalui logika. Namun, sistem Frege klasik runtuh karena paradoks Russell yang menunjukkan adanya masalah serius dalam fondasi logisnya. Tokoh utama neologisisme adalah Crispin Wake. Dalam bukunya Frege Conception of Number as Object, ia mengusulkan penggantian hukum dasar Frege yang bermasalah. Wake menggantinya dengan prinsip Hume. Prinsip ini menyatakan bahwa dua kumpulan memiliki jumlah yang sama jika dan hanya jika terdapat korespondensi satu-satu antara anggotanya. Dengan prinsip ini, aritmetika dasar diturunkan secara konsisten tanpa menimbulkan paradoks. Pemikiran Wake kemudian dikembangkan oleh Bob Hill dalam bukunya Abstract Object. Hill menekankan bahwa bilangan bukan benda fisik dan juga bukan sekadar konsep mental, melainkan objek abstrak yang objektif. Tokoh lain yang sering dikaitkan dengan neologisisme adalah Neil Tynan.
Ia menawarkan pendekatan berbeda melalui proof teoretik semantik, yaitu pandangan bahwa kebenaran matematika dijelaskan melalui pembuktian logis yang sah. Secara umum, neologisisme memiliki dua tesis utama. Kebenaran matematika bersifat a priori dan matematika berhubungan dengan entitas ideal atau abstrak.